الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwa wal akhwat, kembali kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpah nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali saya menggantikan Ustadz yang berhalangan. Kebetulan fotokopi saya, fotokopinya yang gantikan. Baik, pada kesempatan lalu kita sudah memulai sedikit pembicaraan tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mantan istri anak angkatnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala membatalkan hukum jahiliyah, hukum mengangkat anak, dan melarang memanggil seseorang dan memasarkannya kepada selain ayah aslinya, maka Nabi alaihissalam telah diberitahu terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala akan apa yang menimpa atau akan menimpa pernikahan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsh yang merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam beberapa tafsir disebutkan adanya riwayat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya, dan itu terbantahkan sendiri oleh ayat. Nanti akan saya sebutkan ketika Allah menyatakan pada surah Al-Ahzab ayat 37, wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah. Dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada orang
yang Allah beri nikmat kepadanya, yaitu nikmat apa? Nikmat Islam dan mengikuti Nabi, bahkan dipelihara oleh Nabi. Wa an'amta alaihi, dan engkau juga wahai Muhammad berikan nikmat kepadanya, yang disebut atau dimaksud kata para mufassir yaitu Zaid diberi nikmat oleh Rasulullah berupa pembebasan dirinya dari perbudakan. Ini nikmat, pembebasan dirinya dari perbudakan. Nah, kemudian ternyata Rasulullah yang menjodohkan kan? Ya, Rasulullah yang menjodohkan Zaid dengan Zainab. Ternyata karena perbedaan status sosial dan lain-lain itu terjadi kebincangan atau ketidakharmonisan antara Zaid dengan Zainab. Zaid menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya begini dan begitu, mengabarkan tentang Zainab yang dalam tanda kutip menurut Zaid kurang menghargainya, kurang menghormatinya. Kemudian apa yang terjadi? Justru meskipun Rasulullah punya kabar, Rasulullah sudah tahu, dikasih tahu oleh Allah melalui Jibril kalau memang pernikahan ini tidak akan langgeng, tidak akan langgeng. Zaid meminta saran nasihat dari Rasulullah, namun Rasulullah SAW tidak kemudian serta-merta ya sudah lepas saja, tidak begitu. Rasulullah menyatakan sebagaimana ayat ini, amsik alaika zaujaka wattaqillah, pertahankan istrimu itu dan bertakwalah kepada Allah. Ketika Rasulullah memberikan nasihat atau fatwa ini, Allah Maha mengetahui isi dada Rasulullah. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih. Sedang engkau wahai Muhammad menyembunyikan sesuatu dalam dirimu yang Allah akan tampakkan nantinya kepada orang-orang. Wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Engkau takut sama orang-orang, yaitu perkataan orang, komentar orang, padahal Allah lebih utama untuk engkau takuti. Apa maksud ayat ini? Di sini yang saya katakan tadi ada beberapa riwayat yang sekali lagi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di antaranya menyatakan bahwasanya Rasulullah punya hati terhadap Zainab binti Jahsy. Itu penyelewengan makna ayat tadi, wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdih. Engkau sembunyikan sesuatu dalam hatimu yang Allah akan tampakkan. Yang Rasulullah sembunyikan bukan soal naksir atau tidak naksir, bukan, tetapi Rasulullah tahu pernikahan ini akan bubar. Itu yang Rasulullah sembunyikan, bukan perasaan atau ada hatinya kepada Zainab. Ini berdasarkan ayat. Kemudian kalau Rasulullah memang berminat sama Zainab, kenapa tidak sejak awal Rasulullah yang melamarnya? Kenapa dikasihkan ke Zaid? Situ pertanyaannya. Tidak logis. Dan Zainab binti Jahsy ini adalah satu-satunya istri Nabi yang paling dekat
yang satu nasab, sepupunya sendiri, bahkan dari ayahnya Rasulullah, dari Abdullah dengan ibunya si Zainab Umaymah binti Abdul Muttalib, sepupu. Abah sama uminya kakak adik. Dan dalam masyarakat Arab ya, ini lebih diutamakan atau lebih di apa ya istilahnya, lebih berhak pada saat itu, dan ada di beberapa tempat sampai sekarang. Kalau ada orang melamar anak gadisnya bersamaan dengan anak saudaranya atau keponakannya sendiri, maka keponakannya ini lebih berhak. Itu sampai sekarang adat ini ya masih berlaku di beberapa tempat di Jazirah Arab. Maka Rasulullah lebih utama untuk mengambilnya sebagai gadis bahkan. Tapi karena Rasulullah tidak ada niatan, tidak ada rencana untuk mempersunting Zainab, dikasihkan ke Zaid. Nah, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wataran. Ketika Zaid selesai atau mengakhiri pernikahannya dengan Zainab, dengan menceraikannya, maka kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Untuk apa? Agar yang demikian itu menjadi hukum bagi engkau dan umatmu. Tidak ada dosa, tidak ada ketidaknyamanan, haraj dalam menikahi istri dari anak angkat, istri dari anak angkat. Yang penting syaratnya selesai iddahnya. Idza qadaw minhunna wataran. Yang penting selesai iddahnya. Nah, wa kana amrullahi maf'ula. Dan ya, itu adalah ketetapan Allah yang pasti berlaku, yang pasti berlaku. Disebutkan di sini dalam riwayat bahwasanya Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya bahwasanya Rasulullah SAW menikahi sepupunya Zainab binti Jahsh al-Asadiyah dengan apa? Dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau ada satu ayat, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang paling tepat untuk disembunyikan oleh Rasulullah, tidak disampaikan kepada umatnya, adalah potongan ayat ini. Potongan ayat ini.
wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi. Potongan ayat ini, kalau Rasulullah itu tidak amanah dalam menyampaikan wahyu, tentu tidak beliau sampaikan, tentu beliau delete, beliau hapus ayat ini. Tapi begitu amanahnya, Rasulullah sampaikan, dan betul saja. Kemudian ada apa? Ada salah tafsir dari beberapa orang yang mengartikan sampai ke situ bahwa Rasulullah punya hati kepada Zainab. Ya subhanallah. Dan Rasulullah SAW maksum, terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang demikian. Dari hal-hal yang demikian. Kemudian juga ketika Rasulullah menikahi Zainab setelah selesai iddahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk menikahinya tanpa wali, tanpa akad, tanpa mahar, tanpa saksi, sebagai kekhususan untuk nabinya, sebagai kekhususan untuk nabinya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, bahwasanya kalau ada wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, Rasulullah bisa menerimanya atau menolaknya. Sekali lagi, ini hukum khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Anas ketika Zainab radhiyallahu anha selesai dari iddahnya, Rasulullah menyuruh, bayangkan Allah menyuruh Zaid, mantan budaknya, mantan anak angkatnya, menyuruh Zaid menghadap Zainab, menemui Zainab, tentunya di balik hijab, menyampaikan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersuntingnya. Butuh mental enggak? Butuh mental enggak? Ini disebutkan secara rinci. Idhab fadhkurha alaihi. Rasulullah manggil Zaid, kemudian katakan, pergilah wahai Zaid, temui Zainab dan katakan, aku ada perlu. Fantalaq hatta ataha. Maka Zaid pun datang nemui Zainab, wa hiya tukhammiru ajinaha. Tiba di rumah Zainab, Zainab sedang menggarap, bikin adonan roti. Falamma ra'aituha 'azumat fi sadri hatta ma astati' an anzura ilaiha wa aqul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakaraha fawallaituha dhahri wa nakastu ala aqibi. Ketika aku sudah sampai di depan rumahnya, waktu itu belum turun hijab tentunya, menurut riwayat ini turun perintah hijab. Jadi melihat Zainab, kemudian kata Zaid, aku ketakutan sebab sekarang bukan istriku lagi. Maka aku pun berpaling
yaitu punggungku yang dilihat oleh Zainab. Dan aku katakan, wahai Zainab, abshiri, arsalni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkuruki. Wahai Zainab, bergembiralah, aku diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan kepadamu bahwa beliau menyebutmu, artinya memanggil. Lantas Zainab menjawab, aku tidak berbuat salah, aku tidak berbuat dosa apa-apa. Allah tidak mungkin menurunkan teguran untuk aku. Faqamat ila masjidiha, maka Zainab pun bergegas menuju masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan turunlah ayat betul. Turunlah ayat tentang Zainab ini. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuinya dan menyuapi Zainab dengan roti dan daging, burger, roti dan daging sebagai hadiah. Dan juga orang-orang yang hadir saat itu juga dijamu dengan makanan yang sama, yaitu roti dan daging. Setelah itu Rasulullah keluar dari masjid dan aku ikuti, kata Zainab. Lantas Rasulullah melewati satu persatu dari rumah istri-istri beliau sambil bersalam kepada mereka satu-satu, disapa oleh Rasulullah. Sampai kemudian masuk ke satu rumah yang kosong, tempat yang sudah disediakan oleh Rasulullah SAW, dan aku pun masuk di belakangnya. Fa'alqas sitr baini wa bainah. Kemudian Rasulullah tutup dengan horden atau sitar, penutup kain. Lantas setelah itu turunlah ayat hijab. Ayat hijab. Juga turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang sama, Al-Ahzab ayat 53. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'dzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Ini kejadian, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi, yaitu rumah-rumah istrinya, kecuali jika diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tapi jika kalian dipanggil, silakan masuk saja. Dan apabila selesai makan, dijamu oleh Nabi, cepat keluar. Wala musta'nisina li hadits.
jangan lama-lama ngobrolnya. Setelah makan, jangan lama-lama ngobrolnya, kata Allah. Wala musta'nisina li hadis. Kenapa jangan lama-lama? Ya sungguhnya yang demikian itu mengganggu Nabi. Ya. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Pengantin baru, bayangkan. Pengantin baru kan mesti ada jamuan. Dia ajak ngobrol sampai jam 2, sampai jam 3 misalnya. Terjadi enggak di kita ini? Terjadi enggak? Kesian mantennya juga berlaku. Kesian mantennya. Hadir jasadnya saja, pikirannya di kamar sudah. Allah menegur para sahabat di sini. Karena yang demikian mengganggu Nabi sehingga beliau merasa malu untuk kemudian menyuruh ayo pulang-pulang semua. Ini ganggu. Mustahil Nabi mengatakan demikian. Nabi merasa malu untuk menyatakan demikian. Wallahu la yastahi minal haq. Sedangkan Allah tidak merasa malu untuk menyampaikan yang hak. Itu haknya Nabi. Jangan kalian berlama-lama. Kemudian di sini wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan apabila engkau menanyakan sesuatu perkara keperluan dari istri-istri Nabi, maka mintalah di balik tabir, di balik sitar. Mintalah yaitu tanyakan di balik tabir. Yang demikian itu dzalikum azkalakum, ya. Yang demikian itu atharu liqulubikum wa qulubihin. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Yang demikian itu lebih menjaga hati kalian para sahabat laki-laki dan juga hati kalian wahai para istri Nabi. Wa ma kana lakum an tu'tu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Kemudian juga tidak layak bagi kalian kaum mukminin untuk mengganggu Rasul secara umum. Yang kedua juga untuk menikahi istri-istrinya kalau nanti Nabi wafat. Tak boleh. Tak boleh menikahi istri-istri Nabi sesudah beliau. Ini ayat yang mengharamkan pernikahan atau menikahi istri-istri Nabi. Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Aisyah radhiyallahu anha ditinggal oleh Nabi alaihi salatu wassalam berapa umurnya? Belum 20 tahun. Belum 20 tahun. Katakan 18 tahun. Sekarang baru keluar SMA. Dan Aisyah menjanda sampai wafatnya. Sampai wafatnya. Nah, ada di antara sahabat yang tidak tahu akan ayat ini, akan hukum ini, datang melamar Aisyah. Anak 18 tahun, radhiyallahu anha. Kemudian disampaikan ayat ini, kemudian mengurungkan niatnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidaktahuannya. Nah, atas ketidaktahuannya. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Ayat ini diakhiri dengan pernyataan yang demikian ini, hukum ini di sisi Allah amatlah besar, berat. Jangan sampai kalian melangkah ke sana.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Zainab ini binti Jahsh radhiyallahu anha sebagaimana istri-istri Nabi yang lain, masing-masing dari mereka biasanya membanggakan dirinya dengan kelebihannya, termasuk Zainab. Apa yang dibanggakan oleh Zainab? Beliau katakan, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajanillah ta'ala min fawqi sab'i samawat. Kalian wahai maduku, istri-istri Nabi, kalian dinikahkan dengan Rasulullah melalui wali-wali kalian, melalui wali-wali kalian. Akan tetapi aku dinikahkan oleh Allah secara langsung dari atas 7 lapis langit. Allah, kau baik. Aisyah, namanya Aisyah, gak ada kalahnya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ana alladhi nazala uzri minas sama. Aku lah ya satu-satunya hamba yang Allah bebaskan, yang Allah sucikan kehormatanku dari atas juga 7 lapis langit. Bukankah Aisyah pernah difitnah untuk apa? Ya, selingkuh atau zina dengan sahabat Sufwan. Kemudian Allah turunkan kesucian Aisyah radhiyallahu anha dengan 10 ayat ya, yang menyatakan kebebasannya, yang akan dibaca terus oleh kaum muslimin sampai kiamat nanti. Menang lagi Aisyah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara kelebihan yang dimiliki oleh Zainab binti Jahsh, saya sudah sebutkan di awal-awal pembahasan keutamaan atau kelebihan sahabat Zaid bin Harithah. Kemudian saat ini saya ingin sebutkan keutamaan atau kelebihan Zainab binti Jahsh. Yang pertama, Allah memuliakannya dengan disebutkannya pernikahannya dalam Al-Quran. Yang lain, istri-istri Nabi tidak disebut pernikahannya dalam Al-Quran, tapi khusus Zainab disebutkan oleh Allah. Zawwajnaka likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Sini dengan jelas kami menikahkannya, kata Allah. Yang kedua, ayat hijab juga turun berkenaan dengan pernikahan Zainab. Meskipun sebelumnya tentang hijab ini itu sudah dirasani atau ada kegerahan, ketidakenakan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau misalnya bersama Abu Bakar, bersama Utsman menghadap Rasulullah, sedang di sisi Rasulullah ada istri-istrinya ya, dengan pakaian
ya, dengan tampak wajahnya tentunya, dengan tampak wajahnya. Maka ini membuat Umar tidak enak, tidak nyaman, sehingga mempertanyakan kepada Rasulullah hukum yang demikian. Namun tidak datang jawaban dari langit sampai pernikahan Zainab ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW sangat memuliakan Zainab dengan pernikahan yang Allah perintahkan langsung, juga kedekatan kerabat antara beliau dengan Zainab sebagai sepupu langsung, sebagai sepupunya langsung. Kemudian juga Zainab binti Jahsh dikenal dengan banyaknya ibadah beliau, dan Aisyah bersaksi tentang hal itu. Aisyah, si pencemburu, bersaksi kalau Zainab itu adalah wanita yang rajin beribadah, sangat baik agamanya, jujur, bertakwa dan penyayang. Nah, beliau juga yang kelima terkenal dengan waraknya atau kehati-hatiannya dalam beragama, sehingga ketika terjadi hadisatul ifk yang menimpa Aisyah, musibah tuduhan terhadap Aisyah, Zainab tutup mulut, tutup mata, tutup telinga, seperti tidak mendengar apa-apa, seperti tidak melihat apa-apa, dan no comment. Itu kehati-hatiannya Zainab. Aku melihat Aisyah sebagai wanita yang salehah, yang baik. Itu saja komentar Zainab. Beliau juga yang keenam, sangat semangat mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski demikian, dan begitu takwanya, beliau satu-satunya wanita atau istri Nabi yang tidak berhaji lagi setelah Nabi wafat. Istri-istri yang lain ada yang berhaji setelah Nabi meninggal, berhaji lagi seperti Aisyah dan yang lainnya. Zainab memilih, dan yang kedua Saudah binti Zum'ah, dua istri Nabi ini tidak berhaji lagi meskipun ditawarkan untuk berhaji, namun memilih tidak berhaji. Dan juga yang terakhir, Zainab itu adalah wanita yang loman atau sangat dermawan, senang bersedekah setiap apa yang di tangannya, dan paling wanita atau istri Nabi yang paling banyak bersedekah. Dan ini juga tak luput dari doa Nabi ketika pernikahannya, Allahumma subba alaihima al-khaira sabba wa la taj'al aisyahu kaddan kadda. Ya Allah, jadikan kehidupan pasangan ini kehidupan yang mudah, rezekinya lancar, tidak ada hambatan, dan jangan kau jadikan kehidupan keduanya kehidupan yang sengsara. Subhanallah. Makanya kemudian rezekinya murah. Zainab ini
karena barokahnya doa Nabi, dikabulkannya doa Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rezekinya sekali lagi berlimpah. Dan beliau pun radhiyallahu anha dengan suka hati, dengan sukarela, mudah juga menyedekahkannya. Wallahu a'la wa a'lam. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga istri-istrinya sebagai ibunda kita bersama. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.